dipersembahkan oleh Pemirsa, minggu depan ketuk palu vonis hakim kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan kita dengar. Segala bukti dan argumentasi telah tersaji di meja sidang. Di tengah penantian vonis hakim, berbagai macam gerakan terjadi. Mulai dari gerakan bawah tanah sampai gerakan Aliansi Akademisi Indonesia untuk Richard Eliezer. Vonis 5 terdakwa dalam kasus pidana yang paling menyita perhatian publik ini akan menjadi pertaruhan. Akankah majelis hakim mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat? Inilah kontroversi selengkapnya, vonis pertaruhan keadilan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Serahkan aja kepada hakim. Apapun nanti keputusannya, ya kita tidak bisa mengelak. Selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional. Tanda buktinya, tanda terimanya, ya. Ini daftar namanya para guru besar, para maha guru ya. Ada 122 personil. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada penasehat hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Berikutnya mantan Hakim Agung periode 1997-2002 Henry Pandapotan atau HP Panggabean. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Prof. Elwi Daniel. Di sebelah kiri saya ada penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Roni Talapesi. Selanjutnya Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya ingin ke Bang Kamar dulu. 1 Februari lalu Abang dan tim ketemu dengan Menko Polhukam. Kita tampilkan ya fotonya. 1 Februari yang lalu, apakah membahas sidang vonis nanti? Benar, di minggu-minggu yang lalu saya membawa teman-teman untuk ketemu Menko Polhukam, dalam hal ini Profesor Mahfud MD. Kami selain membahas tuntutan-tuntutan kepada para terdakwa, juga saya mengingatkan Menko Polhukam selaku Profesor Doktor Hukum sekaligus Menko Polhukam. Jangan sampai Indonesia ini hancur karena penegakan hukum tidak adil. Dan Abang selaku Profesor dan Menko Polhukam punya tanggung jawab untuk itu. Jika diperlukan, saya siap mengawal di depan, di belakang, atau di kanan kiri. Jangan ragu, saya bilang begitu. Sekaligus saya bawa beberapa sampel-sampel kejahatan hukum, saya bawa korban-korbannya untuk menghadap beliau, dan beliau menerima dan beliau berjanji akan memperbaiki sistem hukum secara nasional. Jadi tidak parsial-parsial tetapi secara nasional, dan dia mengajak kita untuk memperbaiki hukum di negara ini. Karena saya katakan kepada beliau, kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan, maka negara ini akan dikutuki oleh rakyatnya sendiri, pemerintahan akan dikutuki, maka menjadi terkutuklah negara dan pemerintahan ini. Oleh karena itu saya tidak sudi. Saya ingin apabila Abang komitmen memperbaiki negara ini, bila perlu Abang kita calonkan 2024 jadi presiden dengan catatan perbaiki sistem hukum. Itu pesan saya. Setelah pertemuan itu Bang Kamarudin, Abang yakin majelis hakim yang akan memutus para terdakwa nanti tidak akan masuk angin? Saya yakin apapun anginnya, memang sekarang musim hujan banyak orang masuk angin, tetapi saya yakin dengan mereka membaca Yesaya 10 ayat 1 sampai 4, semua pembawa keputusan, pemberi ketetapan-ketetapan yang tidak adil, Elohim berkata akan terkutuk dan mati terkurung di dalam suatu kurungan. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun lalu di
korbannya di Pulau Bangka dan malam ini sengaja saya bawa ke sini. Baik. Artinya di situ sekali mati penyidik atau polisi, jaksa dan hakim di dalam satu pesawat itu mati terkurung yang terbang dari Jakarta seri 8. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman penegak hukum termasuk saya. Berilah keadilan kepada masyarakat Indonesia, jangan ambil hak orang lain. Berilah keadilan karena Tapi dalam pertemuan itu Bang Kamarudin, adakah Menko Polhukam menjamin bahwa keputusan nanti akan betul-betul adil dan hakim tidak akan terintervensi? Beliau menjelaskan bahwa ada gerilya-gerilya gerakan bawah tanah. Dan saya katakan kepada beliau, itu lebih dulu datang ke saya dan saya tolak. Saya minta luruskan aja perkaranya dulu. Nanti kalau mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, saya pasti minta kepada keluarga untuk mengampuni. Dan saya fasilitasi untuk bertemu dan saya tanggung biayanya. Yang penting sadar dan bertobat, itu intinya. Karena saya lebih senang orang itu menyadari perbuatannya, bertobat dan berjanji tidak mengulangi seperti Barada Richard Eliezer. Itu saya kasih contoh. Makanya saya minta khusus untuk Barada Richard Eliezer, vonisnya harus di bawah 5 tahun. Baik, Saya ingin tanya ke Opung HP. Opung boleh dipegang mikrofonnya? Mikrofonnya silakan. Ya. Ada banyak dukungan masyarakat agar kasus ini betul-betul bisa terang benderang dan hakim betul-betul bisa memvonis seadil-adilnya. Ada banyak dukungan masyarakat agar hakim bisa memutus seadil-adilnya. Menurut Opung, apakah dukungan masyarakat itu bisa mempengaruhi hakim? Ya. Dukungan masyarakat dalam praktek peradilan dinilai dari pelaksanaan teori keadilan. Teori keadilan yang menonjol di Indonesia, keadilan pembalasan. Yang kedua, teori keadilan restoratif. Jadi teori keadilan pembalasan bagi masyarakat adat umum sudah berlaku di Papua maupun di Kalimantan. Pembunuhan wajib membayar 1 M perda provinsi. Ya. Yaitu restoratif. Jika pelecehan seksual di seluruh Papua maupun di Kalimantan 200 juta. Diikuti dengan pengucilan. Jadi kehadiran kita ini memikirkan masa depan putusan minggu depan ini akan dinilai dari teori pembalasan atau teori keadilan atau keadilan restoratif. Mudah-mudahan hakim nanti melihat bahwa kami telah menulis prediksi pidana mati. Ya, maaf ya, Mas. Untuk siapa? Karena dia melakukan penembakan 2 kali. Ini untuk siapa? Yosua. Yang diprediksi mati, pidana mati itu untuk siapa? Verdi Sambo? Iya, Sambo 2 kali. Dan menghancurkan tangannya. Dan didahului perintah ke anak buahnya. Diikuti lagi menugaskan 6 orang perwira tinggi. Untuk melakukan yang namanya obstruction of justice. Jadi karena ada kasus pembunuhan ditambah lagi upaya penghalangan penyidikan, jadi menurut Opung hukumannya harusnya mati ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Opung, saya ingin balik lagi ke soal dukungan masyarakat, dikenal dengan amicus curiae yang datang kepada terdakwa Richard Eliezer. Singkatnya saya nanti mudah-mudahan memberi pandangan bahwa pidana untuk si Sambo bisa mati atau restoratif. Apa restoratif nanti kita lanjutkan ya, Opung. Soal amicus curiae Bang Jamin untuk Richard Eliezer, hakim kan seharusnya sudah mengantongi keputusan ya sebetulnya. Apakah dengan datangnya dukungan dari aliansi, akademisi Indonesia dan juga kelompok masyarakat lain masih bisa mempengaruhi keputusan hakim? Ya, amicus curiae itu adalah sahabat peradilan. Jadi sahabat peradilan itu yang peduli dengan peradilan yang sedang berlangsung, melihat ada suatu hal
yang perlu diberikan masukan. Aspirasi masyarakat ini memang berasal dari common law system, ya. Civil law system nggak dikenal, tapi seiring dengan perkembangan para LSM di bidang kepedulian terhadap sistem peradilan pidana, ada beberapa memang putusan yang secara eksplisit maupun implisit menerima itu sebagai suatu pandangan dalam pertimbangan hukumnya. Jadi walaupun memang tidak diatur spesifik dalam konteks KUHAP, ya, hukum acara pidana, tapi dalam realitanya itu menjadi dasar pemikiran bagi majelis untuk bisa diterima masukan-masukan masyarakat. Karena masyarakat itu tentu perspektifnya demi keadilan. Baik. Ya, bukan konsepnya kepastian hukum. Karena kalau kepastian hukum mereka ingin mengawal apa yang menjadi dasar. Contohnya begini. Dalam konteks perlindungan LPSK contohnya nantinya yang di pasal 10A harus diberikan Eliezer hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Itu tuntutannya nggak dilakukan. Jadi menggugah hati para masyarakat ini harus diluruskan. Baik. Sehingga diberikanlah pesan-pesan itu melalui amicus curiae. Sebelumnya, terhadap Bang masyarakat Jamin, itu begitu. amicus curiae juga pernah diberikan untuk Prita Mulyasari, kemudian untuk Baik Nuril, ya. Kita sambil tampilkan. Dan mantan Hakim MK, Joko Sarwoko itu mengatakan ia mempertimbangkan amicus curiae untuk Prita. Sehingga pada akhirnya Prita divonis bebas di tingkat PK. Sementara untuk Baik Nuril berakhir dengan amnesti yang diberikan Presiden Jokowi. Apakah itu artinya amicus curiae itu sangat bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan bahkan membebaskan terdakwa? Ya, itu sangat memungkinkan karena konsep pemikiran keadilan masyarakat, tujuan hukum itu menjadi tercapai. Kan 3 hal, apakah menjadi kepastian hukum, apakah keadilan dan kemanfaatan. Contohnya kasus Ferdy Sambo yang sekarang kita alami ini. Ini sebenarnya kan gambaran proses ke depan terhadap sistem peradilan kita. Salah satu contohnya terkait dengan GC. Kalau GC itu masyarakat menginginkan supaya GC itu diberikan hukuman yang terendah dari semua pelaku tindak pidana, ini akan merubah sebagai jurisprudensi yang bagus bagi GC-GC yang akan datang. Karena GC-GC ini juga membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Dan ini justru baik ya bagi penegak hukum sehingga mereka dapat dibantu mengungkapkan suatu kejahatan. Baik. Nah inilah yang sedang dikawal bagi masyarakat melalui amicus curiae karena jaksa lari dari konsep pasal 10A itu sehingga inilah masyarakat menginginkan supaya hakim kembalilah lagi kepada suatu jalan. Kami masyarakat menginginkan Anda lurus seperti itu. Kita akan bahas lebih jauh soal JC nanti. Bang Roni, bagaimana Icat Anda merespons amicus curiae yang diberikan oleh Aliansi Akademisi Indonesia, nama-nama besar di situ? Apakah ini meningkatkan ekspektasi Anda nanti terhadap vonis Icat nanti? Ya, Mbak Sylvia, terkait dengan banyak dukungan ya. Kalau sebelum dari Aliansi Akademisi Indonesia, kita lihat juga beberapa teman dari NGO, ICGR juga, dan beberapa teman-teman menyampaikan amicus curiae. Nah, menurut kami tim penasihat hukum ini merupakan support, merupakan rasa optimis kami. Karena kalau kita melihat dalam proses persidangan ini, kami mengalami proses yang cukup melelahkan. Dan ketika proses persidangan di mana kami berkeyakinan Richard akan dituntut lebih rendah dari terdakwa yang lainnya, tapi faktanya tidak. Di satu titik itu kita mengalami kekecewaan, Mbak Sylvia. Tetapi dengan adanya dukungan nyata ini dari teman-teman, para akademisi, profesor, dan teman-teman yang lainnya, ini merupakan hal yang positif. Kenapa ini tidak berbicara soal Richard Eliezer, tetapi ini bicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan ke depannya. Dan kalau saya lihat bahwa amicus curiae ini konsen terhadap dengan justice collaborator. Di mana status seseorang yang menerima justice collaborator sudah diamanatkan oleh undang-undang, tentunya sangat penting agar ke depannya bisa membantu membongkar kejahatan-kejahatan yang ada. Baik. Jadi saya sudah sampaikan kepada Richard, print out-nya saya sudah sampaikan dan dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan itu. Baik. Nasib Icat soal terkait apakah nanti betul-betul hakim menetapkan Icat ini sebagai justice collaborator atau tidak akan diputuskan
pada vonis minggu depan. Sebelumnya, jaksa mengatakan bahwa sebagai pelaku utama tidak bisa diberlakukan JC. Nanti bagaimana tanggapan dari LPSK? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi.